itu ada yang alami, ada yang dari kita ya, kemudian ada yang hormonal, kemudian ada IUD, ada implan dan sebagainya ya. Nah di sini masing-masing Bu, masing-masing ada keuntungan dan kelebihannya masing-masing. Kira-kira dari penjelasan itu Ibu ingin KP dengan metode apa Bu? Yang
hati-hati semua harus dalam kondisi steril ya. Yang pertama, ini adalah cocor bebek atau disebut juga dengan spekulum ya. Nah, spekulum ini nanti saat memasang miring, kemudian ditegakkan, kemudian kita buka, ini dipencet, kemudian kita bisa menguncinya di sini. Kemudian selain itu kita juga butuh yang namanya, ini adalah sonde uterus. Di sini ada ukurannya. Di sini yang paling kecil 4 sampai dengan di sini ya. Rata-rata untuk orang normal 7 atau 6, 7, 8 ya. Kemudian ini adalah ada yang namanya sonde oval clamp. Jadi nanti kita butuhkan untuk membersihkan pada area serviks, di mana untuk sonde ini nanti digunakan untuk menjepit kasar. Kemudian ini adalah tenakulum. Tenakulum nanti untuk menjepit serviks pada jam 11 atau jam 1 sebelum kita menginsersikan IUD-nya ya. Jadi ini ada lancipnya. Kemudian kalau sudah terpasang IUD, maka kita butuh menggunting benang IUD-nya dengan menggunakan gunting IUD. Sedangkan ini adalah cover-nya, dan ini adalah handscomb yang steril. Jadi ini semua adalah alat yang kita butuhkan yang merupakan alat steril. Kemudian selain itu kita juga butuh selain instrumen ini, kita juga butuh ini adalah kasa steril untuk membersihkan area serviks ya sebelum kita insersi. Kemudian ini adalah kapas DTT atau bisa juga dengan kapas sublimat atau NaCl untuk membersihkan area vulva. Kemudian kita juga membutuhkan mangkok. Dan nanti alat-alat steril kita masukkan ke dalam bak steril. Kemudian selain itu, jika penerangan kurang, maksud kita membutuhkan lampu sorot. Jika tidak ada, kita bisa menggunakan lampu kepala ya. Kita gunakan seperti ini sebagai pengganti dari lampu sorot. Kemudian jika kita telah selesai melakukan semua prosedur, maka alat-alat ini kita masukkan ke dalam baskom yang berisi klorin. Sebelum kita memasang IUD pada pasien, maka kita harus siapkan dulu IUD-nya. Kita akan menggunakan KPT 380A. Kita ambil dulu IUD-nya dari pembungkusnya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah memasukkan lengan dari KPT ini ke dalam tabung IUD ini. Caranya, kita letakkan di tempat yang datar. Kemudian kita buka bungkusnya. Kemudian kita agak keluarkan sedikit. Kemudian kita tahan pada bagian ininya, ujungnya. Kemudian kita dorong. Tangan kanan kita mendorong. Kemudian setelah itu kita keluarkan dulu sedikit. Nah, jadi posisinya seperti ini. Jadi lengan di KPT ini masuk ke dalam tabung. Ini sudah siap kita pasangkan kepada pasien. Namun sebelumnya jangan lupa juga nanti kita harus meletakkan yang biru ini sesuai dengan ukuran atau hasil pengukuran sonde uterus kita. Baiklah, setelah kita selesai menyiapkan alatnya,
kemudian kita pastikan pasien sudah berkemih, maka selanjutnya kita minta pasien, kita langsung lakukan tindakan. Pasien kita minta untuk melepaskan pakaian bagian bawahnya, kemudian pasien kita minta untuk naik ke tempat tidur. Di tempat tidur kita anjurkan pasien untuk posisi litotomi, yaitu dengan cara ibu minta tolong ibu kakinya dilipat, kemudian bagian bawahnya dibuka ya. Dan nanti untuk selama prosedur saya pemasangan IUD mungkin ada perasaan tidak nyaman. Baik, sebelumnya saya cuci tangan dulu ya Bu ya. Nah, cuci tangan, pre-memori, kemudian kita langsung melakukan tindakan untuk pemasangan IUD. Untuk yang pertama, kita gunakan handspoon. Pada vagina ibu, caranya dari labia mayora kanan satu kali, kemudian labia mayora kiri, kemudian labia minora kanan, kemudian labia minora kiri, dan dari atas sampai bawah. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita inspeksi daerah vulva ibu. Adakah lesi patologis atau tidak? Adakah misalnya benjolan dan sebagainya, kemudian atau lesi yang lain. Kemudian setelah itu kita lakukan palpasi juga daerah labia ibu, adakah benjolan dan sebagainya atau lesi. Kemudian kita juga bisa ngecek jam 5 dan jam 7. Adakah di kelenjar Bartholin ini adakah benjolan atau tidak. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita memasang spekulum. Permisi ya Bu, saya masukkan cocor bebeknya ya. Mungkin Ibu merasa agak sedikit nyeri, Ibu tarik nafas saja ya. Permisi ya Bu ya. Kita masukkan miring, kemudian kita bisa sambil muter saat jalan masuk ke dalam. Kemudian setelah masuk baru setelah kita luruskan baru kita buka cocor bebeknya sampai kita benar-benar melihat area serviknya. Kalau sudah kelihatan baru kita kunci dengan memutar ke sebelah kanan. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membersihkan area serviks dengan menggunakan kasa steril. Kita pakai oval clamp. Kita putar satu kali, kemudian kita buang. Jika masih terasa kurang bersih dari sekretnya, kita bisa satu kali lagi diputar satu kali, kemudian kita buang. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita jepit pada jam 11 atau jam 1 menggunakan tenakulum. Ini. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengukuran sonde. Kita masukkan ke dalam uterus. Ya. Kemudian setelah itu kita keluarkan pelan-pelan. Nah, ini di sini akan terlihat misalnya terukur setinggi 7 cm ya.
Sesuaikan posisi leher biru dengan ukuran kedalaman uterus pada sonde. Sesuaikan ukuran IUD dengan kedalaman kavum uteri dengan cara menahan leher biru pada tabung inserter, kemudian mendorong tabung inserter sesuai dengan ukuran kedalaman kavum uteri. Setelah ukuran IUD disesuaikan, langkah selanjutnya yaitu kita mengambil IUD dari tempatnya dengan posisi horizontal agar inserter tidak jatuh seperti pada gambar. Masukkan ke dalam uterus tanpa menyenggol area yang lain. Kita pasang sampai atas, daerah atas. Kemudian kita untuk yang pendorong yang putih kita tahan, tabung kita keluarkan. Selanjutnya kita agak mendorong ke bawah agar posisi T-nya menutup area uterus. Nah, kemudian setelah ke bawah, kemudian kita keluarkan pelan-pelan. Setelah itu kita gunting IUD benangnya 3-4 cm di bawah serviks. Kita masukkan, kemudian kita lakukan pengguntingan. Ya. Setelah itu, setelah selesai kita keluarkan semuanya. Prosedur ini IUD sudah selesai, kemudian baru kita keluarkan tenapulumnya, kita lepaskan. Dan kita lepaskan tenapulumnya. Ini sama, kita tutup dulu, kemudian kita miringkan, baru kita keluarkan. Ibu, ini sudah dipasang. Ini rasanya kurang nyaman, jadi ibu bisa istirahat selama 5 menit dulu ya. Ibu tiduran dulu selama 5 menit agar kondisi ibu lebih baik ya. Untuk selanjutnya, setelah selesai pemasangan, yang kita lakukan adalah kita membereskan alat-alat. Kemudian kita buang sampah, dibedakan antara sampah medis dan non-medis. Setelah itu kita lakukan cuci tangan. Kita lepas handscoon dulu terlebih dahulu dengan posisi terbalik. Kemudian kita lakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun. Setelah dilakukan pemasangan IUD, masih ada. Tapi kalau ada pun agak sedikit aja sih. Oh ya, baik Bu. Nanti memang untuk 3 bulan pertama, pada bulan pertama sampai bulan ketiga, kemungkinan Ibu akan merasakan haidnya lebih banyak dan mungkin agak nyeri. Tapi itu nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nanti tapi untuk 1 bulan pertama nanti Ibu datang lagi ya untuk periksa posisinya, posisi IUD-nya betul atau tidak dengan dilakukan IUD. Demikian cara pemasangan IUD. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.